Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Sebulan lebih ternyata gue udah nggak upload. Ya sebenarnya sih gue udah kasih tahu ya di postingan channel ini kalau gua itu sedang tidak di rumah, melainkan sedang masa pendidikan bahasa Jepang. Dan karena banyaknya PR dan tugas yang tiap hari harus gua kerjain, buat gue bener-bener gak sempet buat ngurus yang namanya YouTube. Jadi sekali lagi gue minta maaf banget. Oh ya, gue juga mau ngucapin terima kasih nih ke kalian semua karena channel ini itu udah tembus 10.000 subscriber. Angka yang benar-benar gak gue sangka bisa gue capai dalam waktu sesingkat ini. Bahkan di waktu gue gak upload pun masih banyak dari kalian yang nanyain kapan gue buat upload. Gue sangat berterima kasih kepada kalian yang selalu setia dengerin video-video menarik. Semoga kedepannya gue bisa tetap pisahin waktu-waktu gue untuk upload video-video yang menarik untuk kalian tonton. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel ya. Seperti yang kita tahu bahwa tepat setelah episode ke-24 atau penutup dari season 3 kemarin, kita langsung diberikan informasi penting melalui akun official Tensura bahwa season 4 dan movie keduanya dari Tensura itu sudah mulai digarap, yang tandanya mungkin tahun depan kita itu sudah bisa menyaksikan lagi series kesayangan kita ini. Gua sih gak tahu ya movie dulu atau season 4 dulu, dan bagian mana aja yang akan dijadikan movie dan season 4-nya. Tapi kalau kita mengacu pada light novel yang kemarin, itu dimulai dari volume 7 sampai volume 9. Jadi gua tuh akan bahas hal-hal apa aja yang kira-kira bakal terjadi di movie kedua dan season keempat ini. Oh iya, gue juga disclaimer dulu nih kalau video ini tentu aja adalah spoiler. Jadi gue harap kebijakan kalian dalam menonton video ini. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau anime ini itu kira-kira bakal lanjut dan akan melampaui manganya itu sendiri. FYI aja nih, manga Tensura itu sekarang baru sampai chapter 119, dan kalian itu bisa lihat dan baca sendiri di situs-situs legal secara gratis. Nggak ada yang mau ngiklan apa ya? Dan ya, cerita akan berlanjut mengambil alur light novel volume 10 dan kira-kira itu akan selesai sampai di light novel volume 12. Kali ini kita akan masuk lebih dalam ke cerita volume 10 dan sampai volume 12 di light novelnya, termasuk konflik besar yang akan terjadi di Ruberios, unsur time travel, dan tentunya kemunculan karakter-karakter baru seperti Maria Belrosso dan para iblis primordial. Jadi siap-siap aja nih karena ini bakal seru banget. Kita mulai dari volume 10 yang akan menjadi dasar dari banyak peristiwa penting di season ini. Pada tahap ini, Rimuru sudah menjadi Demon Lord dan penguasa penuh seluruh hutan Jura. Dan dia akan mulai terlibat dalam politik internasional dengan ikut serta dalam konferensi Dewan Barat. Buat yang belum tahu, Dewan Barat adalah organisasi yang bertujuan menjaga keseimbangan kekuatan di antara negara-negara Barat. Dan di sini, Rimuru bertemu dengan tokoh-tokoh penting termasuk Demon Lord Luminous Valentine, penguasa Ruberios yang akan diwakilkan oleh Hinata. Konferensi ini itu diadakan untuk membahas ancaman terhadap keseimbangan dunia. Dan Rimuru diundang untuk ikut serta karena statusnya sebagai Demon Lord yang baru. Tapi tentu saja di balik semua diskusi politik ini ada konflik besar yang tengah menunggu. Sementara Rimuru mencoba menjaga hubungan diplomatis dan ancaman serius dari Grambel Rosso, kepala keluarga Rosso yang sudah merencanakan kudeta besar-besaran untuk mengambil alih kekuasaan Ruberios. Grambel Rosso adalah sosok yang sangat ambisius dan dia sudah mempersiapkan langkah-langkahnya dengan sangat cermat. Pada dasarnya, Grambel Rosso itu berusaha menggeser Luminous Valentine dari tata Ruberios, dan dalam prosesnya dia juga ingin menghancurkan Rimuru yang dianggap sebagai ancaman bagi ambisinya. Berlanjut ke volume 11, Rimuru dan timnya memulai penjelajahan di reruntuhan kuno J-Stap, sebuah situs kuno yang menyimpan kekuatan dan artefak berbahaya. Ini salah satu bagian paling menegangkan dalam cerita di mana Rimuru harus memimpin ekspedisi untuk mencegah artefak-artefak ini itu jatuh ke tangan yang salah. Dan di sini kita juga akan diperkenalkan dengan karakter lain yaitu Maria Belrosso atau cucu dari si Grambel Rosso yang memainkan peran penting dalam plot ini. Maria Bel ini nggak cuma licik, tapi dia juga sangat pintar. Dia menguasai reruntuhan J-Stap dan mencoba memanfaatkan kekuatan artefak di sana untuk memperkuat posisinya dalam konflik keluarga Rosso melawan Luminous Valentine. Menariknya, Maria Bel ini lebih mengandalkan otaknya daripada kekuatan fisik. Jadi kita bisa melihat banyak strategi cerdas dari si Maria Belrosso ini. Penjelajahan di reruntuhan J-Stap ini nggak cuma soal bertarung, tapi juga soal bertahan dari berbagai jebakan yang sudah dipersiapkan oleh Maria Bel. Ini juga salah satu momen penting bagi Rimuru untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya. Karena dia nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga strategi dan kecerdasan untuk mengatasi rintangan. Di volume 12 nanti, kita akhirnya akan melihat Rimuru merekrut 3 iblis primordial yang luar biasa kuat, yaitu adalah Ultima, Testarossa, dan Carrera. Karena mereka ini adalah iblis tingkat tinggi atau primordial iblis yang keberadaannya itu sudah ada sejak zaman dahulu.
dan dikenal karena kekuatan mereka yang tidak tertandingi. Dengan ketiga iblis ini saja, Rimuru itu sudah memiliki kekuatan yang sangat besar dan siap menghadapi segala macam ancaman yang akan datang. Oh ya, perihal perekrutan tiga iblis ini, itu gue udah sempat bahas di video ini. Jadi nanti linknya gue akan taruh di kolom deskripsi, oke? Namun bukan hanya di situ saja, di saat yang bersamaan, ancaman besar yang datang dari Granbel Rosso dan Kronoa. Kronoa itu adalah versi masa depan dari Chloe Albert yang telah kehilangan kendali. Kronoa adalah salah satu musuh terkuat dalam cerita ini, karena dia memiliki kekuatan yang sangat besar dan kemampuan time travel yang membuatnya semakin sulit dilawan. Nah, disinilah elemen time travel akan mulai muncul dalam cerita. Unsur time travel di season 4 ini nggak bisa kita abaikan teman-teman, karena ngapa gue pakai teman-teman sih? Unsur time travel di season 4 ini itu benar-benar nggak bisa kita abain. Chloe Albert yang sebenarnya datang dari masa depan menjadi salah satu kunci penting dalam cerita ini. Chloe itu memiliki kekuatan yang memungkinkan dia untuk kembali ke masa lalu. Tapi di salah satu perjalanannya dia kehilangan kendali dan berubah menjadi Kronoa, sosok yang sangat berbahaya. Di volume 12 kita akan melihat bagaimana Rimuru harus menghadapi Kronoa yang memiliki kekuatan luar biasa dan bisa menghancurkan segalanya. Konflik besar di Roberios akan menjadi titik klimaks dari volume 12, di mana Rimuru, Luminas, Valentine, dan para iblis primordial itu bekerja sama melawan Granbel Rosso dan Kronoa. Ini adalah salah satu pertempuran paling epik di seluruh cerita Tensura, di mana kekuatan politik, siasat, dan kekuatan luar biasa akan saling bertemu. Oh ya, tentang time travel dan Kronoa itu gue sempat bahas di video ini. Itu gue udah panjang lebar jelasin bagaimana maksudnya. Jadi silakan kalian tonton, nanti linknya gue akan taruh di kolom deskripsi, oke? Pertarungan di Roberios akan menjadi salah satu momen paling ikonik di season keempat ini. Rimuru harus menghadapi kombinasi kekuatan politik dan siasat dari si Granbel, serta kekuatan destruktif dari si Kronoa. Disinilah kekuatan Chloe yang sesungguhnya mulai terungkap, ketika dia akhirnya berhasil mengendalikan kembali dirinya dan menghentikan si Kronoa. Oh ya, si Kronoa ini kalau masih kalian bingung itu adalah Manas. Dan videonya itu masih sama dengan yang tadi, jadi kalian tonton aja karena gue udah jelasin panjang lebar di sana. Dengan bantuan Rimuru dan sekutunya, mereka berhasil menggagalkan kudeta Granbel dan menyelamatkan Roberios dari kehancuran. Pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga soal permainan takdir dan manipulasi waktu. Chloe yang akhirnya kembali ke dirinya yang sebenarnya memerankan peran yang paling besar dalam konflik ini. Ini juga menjadi resolusi dari elemen time travel yang telah menjadi benang merah sepanjang volume 1 sampai volume 12. Nah, itu dia kira-kira hal menarik dan detail singkat tentang apa aja yang bakal terjadi di movie kedua dan season keempat dari series Tensei Shitara Slam Dataken ini. Ya, gue harap sih movie dan season keempat ini bakal muncul di tahun yang sama, karena gue cukup yakin walaupun season 3 kemarin ceritanya hanya berputaran di Tempest aja, di season keempat dan movie-nya inilah yang akan menjadi puncak keseruan dari series Tensura itu sendiri. Jadi gue harap banget ini mah kasih adaptasi yang sangat menarik dan tidak merusak ekspektasi kita sebagai penonton setia dari series Tensura ini. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gue undur diri, peace out and bye bye guys.